tentang pandang yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu yang tawaran tentang habit of dialogue, kemudian ada yang saya catat adalah soal inklusivitas, kemudian penghormatan internasional terhadap international di bidang maritim sesuai dengan UNCLOS 1982 Law of the Sea. Jadi yang ditandatangani dari pakar kebukaan oleh Indonesia tentang penegasan soal kedaulatan maritim. Saya kira ini juga selaras dengan yang disampaikan Presiden Jokowi soal Indonesia poros maritim. Itu sebagai pembuka, nanti akan lebih dalam, lebih komprehensif dielaborasi oleh Pak Abiram Singjadap. Oleh karena itu, yang pertama Pak Abiram, mungkin Pak Abiram bisa menjelaskan apa sih itu Indo-Pasifik, kemudian bagaimana dinamikanya, bagaimana negara di lintasan ini juga merespon dan seterusnya. Waktu dan ruang saya silahkan kepada Pak Abiram Singjadap. Ya, terima kasih Pak Ubaidillah, terima kasih Ikro atas kesempatan yang menarik ini untuk dapat tampil bersama dengan para pembaca dan penonton di ikro.com atau .id, dan ini merupakan suatu kemuliaan untuk dapat turut memberi sumbangan pemikiran tentang khususnya ilmu hubungan internasional atau politik internasional. Nah, Indo-Pasifik sendiri adalah suatu konsep besar ya, suatu mega konsep tentang bagaimana negara bangsa ini perlu memiliki pandangan kesamaan atau oneness dalam keragaman, dan ini adalah sesuatu yang sangat relevan dengan pandangan yang merupakan ciri khas bangsa kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada akhirnya dunia ini perlu menyadari bahwa kita tidak bisa blok-blok menjadi regional-regional kecil, tapi kita adalah suatu kawasan yang besar, dan kebinekaan adalah nilai-nilai yang tak terpisahkan. Kira-kira inilah sebenarnya semangat sesungguhnya dari terbentuknya konsepsi Indo-Pasifik jika kita lihat dari perspektif filosofisnya. Namun Indo-Pasifik ini juga memiliki berbagai dimensi, di mana di sana ada dimensi geopolitik, geostrategis, geoekonomi, keamanan, kultural, dan sebagainya. Dan disinilah merupakan sebuah bentuk sebagai tantangan atau jawaban atas tantangan zaman, di mana negara bangsa ini akhirnya menyadari bahwa globalisasi ini juga harus diwujudkan melalui konsep yang saling terkait atau inklusivitas tanpa batas. Dan disinilah harapannya bahwa konsep Indo-Pasifik yang diprakarasai oleh berbagai pemikiran yang berbeda, di mana misalnya ada India dengan konsep Indo-Pasifiknya sendiri, ada Amerika dengan konsep Indo-Pasifiknya sendiri, Asia Tenggara atau ASEAN dengan Indo-Pasifik, konsep pemikiran Indo-Pasifiknya sendiri, Jepang dengan pemikirannya sendiri, bahkan China dengan konsep Belt and Road Initiative juga tidak bisa dikatakan tidak terpisahkan dari pemikiran Indo-Pasifik itu sendiri. Jadi ini cukup unik ya, dan ini semua dilatar belakangi tentu dari perjalanan sejarah dan kenyataan kini bahwa kawasan ini merupakan titik sentral atau jantung dari arus perdagangan dunia, di mana hampir lebih dari 70-80% perdagangan itu mengalir dari Laut Pasifik ke Samudra Hindia hingga ke Eropa. Jadi disinilah kenyataan perkembangan peradaban ekonomi dunia pada saat ini. Maka cara pandang terhadap kawasan ini perlu direform, dan dalam proses reform ini perlu melakukan penyesuaian dan juga penilaian akan kekuatan yang dimiliki oleh keragaman
budaya, antropologi yang berbeda, dan bagaimana ini akhirnya bisa disamakan. Dan ini tentu diharapkan menjadi cara atau jalan menuju masa depan multilateralisme yang lebih baik, sekaligus menjadi pintu masuk untuk reformasi pada tubuh-tubuh multilateral, termasuk diantaranya tentu di PBB. Mungkin secara sekilas begitu Pak Ubaidillah. Baik, Pak Abiram, ini menyangkut tadi yang disampaikan oleh Pak Abiram soal setiap negara itu punya konsepsi tersendiri soal tentang Indo-Pasifik. Hmm. Bisa Pak Abiram jelaskan soal tawaran dari Shinzo Abe free and open Indo-Pasifik. Saya kira itu sama juga waktu yang lalu soal salah satu Amerika Serikat, salah satunya adalah menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka. Mungkin Pak Abiram bisa berdalam soal itu. Terima kasih. Ya memang ada berbagai pandangan yang berbeda ya. Dan juga dalam perbedaan pandangan ini juga ada kesamaan pandangan. Misalnya latar belakang daripada perspektif atau pandangan daripada Amerika Serikat ini sebenarnya cukup elaboratif ya dan sangat detail. Dan ini merupakan pendekatan-pendekatan yang cukup pragmatis dan mudah diimplementasikan. Dan hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai liberalisme, dan peningkatan perdagangan, good governance, dan ini menjadi fondasi yang dan gagasan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dalam membangun kesamaan cara kerja antara negara bangsa sehingga perekonomian itu bisa berjalan dengan baik. Dan agar perekonomian itu berjalan dengan baik, juga diperlukan stabilitas keamanan. Nah, ini kan saling terkait. Dan karena ini saling terkait, maka tidak dapat dipungkiri bahwa satu bangsa dengan bangsa lainnya juga memiliki prioritas atau kewajiban yang sama, yaitu menjaga stabilitas kawasan. Sama halnya dengan Shinzo Abe pada kala itu mencetuskan konsepsi Indo-Pasifik pada saat beliau berpidato di Parlemen India. Nah, beliau juga dengan konsepsi pendekatan-pendekatan dilakukan juga membawa nilai-nilai moderat, nilai-nilai keragaman dan investasi. Berbeda sedikit dengan India. India yang selama ini kerap berpandangan ke barat, kini telah mengubah haluan pandangan politik luar negerinya ke arah timur yang akhirnya dia terjemahkan dalam Act East Policy. Dan ini memberi keyakinan kepada India bahwa sesungguhnya inilah jati diri India sendiri di kawasan ini. Dan dia melihat kawasan ini dari perspektif bahkan yang lebih historis, di mana kawasan ini bukan hanya merupakan suatu jalur perdagangan utama di dunia saat ini, tapi bahkan merupakan suatu keberhasilan kawasan perdagangan di masa lalu. Jadi membangun konsep ini bukan sesuatu yang mengada-ada atau dibuat urgensi karena adanya sebuah threat perception, namun ini merupakan ya sesuatu yang seharusnya memang demikian. Nah, dengan munculnya gagasan-gagasan ini, akhirnya Asia Tenggara juga mengeluarkan pandangannya sendiri yang disebut dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Dan ini juga memberi keyakinan pada ASEAN bahwa kawasan ini bukan hanya merupakan Asia Tenggara saja, tapi Asia Tenggara ini tidak dapat dipisahkan dari arus laut Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, baik secara geografis maupun aktor-aktor negara atau people to people connection, sehingga satu sama lain saling bergantung. Dan pada hari ini kita dapat melihat bahwa kesaling tergantungan ini
pada kenyataannya membangun suatu supply chain, dan supply chain ini yang harus kita pertahankan dan membuat makin stabil di masa depan, agar kondisi seperti saat ini misalnya dengan terjadi perang di Ukraina dan Rusia tidak membawa dampak domino daripada kesaling tergantungan jika mengalami sebuah diskursus. Jadi menjaga stabilitas kawasan ini merupakan suatu kewajiban moral, bukan hanya bagi negara bangsa di Asia Tenggara, Asia Timur, namun juga dunia secara umum, karena pada akhirnya kita saling terkait dan kita saling membutuhkan, dan stabilitas dan keamanan itu hadir dengan satu paket. Jadi tidak bisa suatu negara itu ingin berdagang tapi tidak mau peduli dengan keamanan, ya kan. Jadi itu tidak akan berjalan dengan baik, pasti akan terjadi diskursus. Dan pada saat yang jika kita mau menjaga keamanan, maka kita harus menegakkan hukum internasional yang ada, sehingga ada saling kepercayaan, keyakinan, dan berkelanjutan. Dan inilah hal-hal yang perlu ditegakkan di masa depan dan direform bahkan di forum-forum tertentu, sehingga mengakomodir forum-forum multilateral yang ada saat ini, mengakomodir kenyataan geopolitik dunia saat ini, di mana Indonesia sendiri juga merupakan salah satu pemain utama dengan ekonomi yang besar. Juga ada India, ada Jepang, ada Korea. Nah, jadi tentu kita semua berharap bahwa konsepsi Indo-Pasifik ini akan menjadi sebuah kesadaran negara bangsa untuk dapat melihat masa depan dunia dan tidak hanya melihat masa lalu daripada geopolitik yang terjadi. Mungkin begitu Pak Ubaidillah. Oh ya, tadi Pak Abiram menyinggung soal arah kebijakan foreign policy-nya India masuk lebih dalam ke Asia Timur. Bahkan di beberapa kesempatan Narendra Modi itu mendukung penuh ASEAN Centrality yang digagas oleh negara-negara di ASEAN. Nah, ini yang menarik adalah di satu sisi India menuju Asia Timur, tapi di saat yang sama dia masuk ke dalam sebuah skema aliansi Quadrilateral Security Dialogue atau yang kita kenal dengan Quad. Ini India ini apa ini maksudnya Pak Abiram? Apa mau main dua kaki atau memang peluang ini coba ditangkap secara pragmatis? Betul. Jadi kalau kita lihat Quads dengan Quads itu bukan India, Australia, Jepang, Amerika Serikat. Mereka memang memiliki kesamaan pandangan terhadap gagasan besar Indo-Pasifik. Namun di saat yang sama masing-masing negara ini memiliki pandangannya tersendiri juga yang kadang berbeda satu dengan lainnya. Dan begitu ASEAN keluar dengan pandangannya, ya kan, yang saya lihat India menemukan suatu kesamaan, dan kesamaan dengan negara-negara ASEAN yang diperkasai oleh Indonesia ini merupakan tidak terlepas dari faktor-faktor historis dan nilai-nilai budaya yang dikembangkan kedua negara. Yang pasti Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif serta filosofis Pancasila memiliki kesamaan dengan perspektif Vasudewa Kutumbakam yang merupakan cara pandang politik luar negeri India, yang berarti kita semua adalah satu bangsa, seluruh dunia ada satu keluarga, dan ini adalah sama dengan semangat gotong royong. Jadi inilah merupakan dasar dari perspektif historis, kultural, dan filosofis yang memiliki mereka lebih gampang atau lebih mudah untuk memiliki visi dan misi yang sama. Terlepas daripada itu, secara praktikal nilai-nilai atau mekanisme yang ada dalam ASEAN sentralitas atau ASEAN Centrality dan mekanisme ASEAN Mechanism ini merupakan instrumen-instrumen yang praktis dipergunakan
Dan Asia Tenggara, ASEAN dengan konsepnya sendiri merupakan salah satu organisasi yang sudah cukup matang dan sudah berjalan dengan baik. Dan ini merupakan sesuatu yang jika dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik ke depan bisa langsung dimanfaatkan. Misalnya ada di ASEAN ada ada ASEAN East Asia Meeting, East Asia Summit. Nah, di East Asia Summit ini kan negara bangsa ini bisa dikumpulkan, bukan hanya negara ASEAN tapi dengan negara-negara plusnya. Dan terkadang ini juga menjadi forum di mana perbedaan-perbedaan antara para kekuatan global ini bisa duduk bareng dan membicarakan hal-hal demi kepentingan kawasan maupun dunia. Serta ASEAN Mechanism juga memiliki pedoman-pedoman yang cukup relevan dan ternyata berhasil menjaga stabilitas kawasan ASEAN hingga 50 tahun. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN dalam pembangunan institusi Indo-Pasifik di masa depan misalnya, dia sudah memiliki fondasi dasar yang siap pakai. Dan jadi ini menjadi satu daya tarik tersendiri terlepas dari letak geografis Asia Tenggara, di mana India, Jepang, Amerika Serikat, Australia, bahkan Uni Eropa melihat pentingnya peran Asia Tenggara dan khususnya Indonesia sebagai big brother-nya negara-negara ASEAN ya. Atau misalnya kalau kata lainnya imamnya lah di Asia Tenggara. Jadi ini peran Indonesia ini sangat penting karena kiainya ya Pak Wiram. Kiainya beliau. Kenyataannya kan yang lain suka mengikut, suka belajar dari Indonesia dari zaman dahulu ya kan. Jadi kita harap kepemimpinan Indonesia ini, keteladanan Indonesia ini dapat dipertahankan. Dan kalau jika kita tarik dalam konteks agama misalnya ya, dalam kawasan Indo-Pasifik ini juga membuka cara pandang baru misalnya dalam konsepsi dalam pemikiran membangun Islamic Brotherhood misalnya. Kenapa? Karena selama ini misalnya yang di Asia Timur fokus di Asia Timur, di yang masyarakat Islam di kawasan Asia Selatan fokus di Asia Selatan, yang Asia Tenggara fokus di Asia Tenggara. Sekarang ada cara pandang baru yang menyatu dengan kawasan politik geopolitik ini, sehingga pemikiran terhadap Islamic Brotherhood ini bisa berkembang bahkan menjadi lebih plural dan akhirnya bisa menangkal isu-isu yang kerap menjadi tantangan atau diciptakan menjadi tantangan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi selalu ada kesempatan yang menarik di sini. Ya, interesting. Pak Biram, sebelum lebih dalam tentang menakar positioning Indonesia di dalam diskursus Indo-Pasifik ini, tadi saya masih ingin menggali lebih dalam karena ini nanti akan terkait saya kira dengan konteks maritim. Tadi Pak Biram menyebut slogan yang sangat powerful saya kira yang di-announce oleh India, Basudewa Kutumbakam, One World, One Family. Apakah ini di-announce kembali itu sebagai respon politik terhadap proyek pembangunan global China dengan konsep Belt and Road Initiative, One Belt, One Road, atau dalam diskursus kita dikenal dengan istilah obor itu kan sangat ekspansif saya kira ya. Belum lagi soal intervensi China di Laut Cina Selatan dan seterusnya. Betul. Ya. Menurut saya Wasudewa Kutumbakam atau One World One Family, where we are all, the world is one family. Dan pemikiran Pancasila dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki latar belakang yang sama, idenya sama, konsepnya sama, nilai filosofisnya sama, dan maknanya sama. Yang dahulu mungkin orang negara bangsa atau pemain-pemain besar menganggap itu sesuatu yang hanya sebuah retorika,
Namun saya melihat baik Wasudewang Kutatambakam maupun konsep Bhinneka Tunggal Ika ini kini menjadi relevan. Kenapa? Karena sekarang justru negara-negara besar berbicara tentang keragaman. Pemain-pemain utama dunia, Amerika, Eropa, bahkan China dan semuanya berbicara keragaman, dan ini secara praktisnya lebih ditekankan di dalam di dalam konsepsi Indo-Pasifik, yaitu pengembangan local wisdom, culture. Ya. Ini kan sesuatu yang 50 tahun lalu nggak dipedulikan oleh negara-negara Barat. Jadi sekarang justru nilai-nilai yang mendirikan sebuah bangsa besar kayak Indonesia dan India ini makin relevan, dan saya melihat ini menjadi cikal bakal atau kekuatan justru di mana India dan Indonesia dapat memimpin di masa depan. Namun akan lebih elok kalau kedua negara ini bisa lebih bekerja sama ya, seperti kayak Soekarno sama Nehru dulu kan, ada leadernya nih. Kalau ada di masa modern ini ada kayak gitu, mungkin lebih akselerasinya bisa lebih cepat. Dan saya rasa China juga memiliki konsep yang sama, lebih praktikal ya, dia lebih ke dalam investasi, dan mungkin itu yang lebih di counter sama Amerika Serikat ya. Namun saya tidak melihat India mengcounter itu, tapi karena sifatnya India ini dia tidak suka ekspansif, namun dia juga sangat defensif. Jadi dan ini membuat India ini tidak mudah dipropagandakan untuk memasuki aliansi-aliansi tertentu. Dan misalnya pada saat diskursus Ukraina sekarang, India pun menjaga nilai netralnya, dia tetap menjaga hubungannya dengan Rusia, tidak begitu saja berpihak pada aliansi Barat. Di saat yang sama dia juga berpihak kepada bekerja sama dengan Barat untuk hal-hal misalnya dalam terkaitan dengan Laut China Selatan dan sebagainya. Jadi identitas India ini cukup unik, dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman, dan saya juga rasa China juga tidak sebenarnya menganggap itu ancaman. Namun kenyataannya adalah kedua negara ini bertumbuh begitu pesat, termasuk Indonesia, dan jika ada dua pemain besar bertumbuh di sambil tetanggaan gitu kan, pasti akselerasi meningkat, dan itulah semangat persaingan. Mungkin begitu Pak Bailillah. Iya. Ini soal ASEAN. Tentu nanti kita akan agak banyak soal Indonesia, karena tadi Pak Abiram juga mention soal posisi strategis Indonesia dari masa ke masa. Ini soal ASEAN ini kita tahu pertikaian atau sengketa laut ini salah satunya kan aktor yang juga dalam tanda petik mengganggu stabilitas di ASEAN itu adalah China kan, di kaitan dengan sengketa laut, sehingga kenapa tadi saya mention soal statementnya Ibu Menlu soal penghormatan terhadap international law dalam bidang maritim. Nah, menurut Pak Abiram, dengan adanya safari Presiden Joe Biden, kemudian Menlu Antony Blinken, saya melihatnya itu sebagai endorsement terhadap Indo-Pasifik, sesuai dengan komitmennya untuk menciptakan kawasan yang aman dan terbuka dan bebas. Apakah itu justru kan menguntungkan negara-negara di ASEAN yang dirugikan secara wilayah ya, secara teritorial? Menurut Pak Abiram gimana? Ya, jadi memang hukum internasional itu kan memang wajib ditegakkan agar ada respect satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, atau satu negara dengan negara yang lainnya. Dan saya rasa Ibu Menlu juga selalu cukup tegas ya, pemerintah Indonesia cukup tegas, Pak Jokowi juga, bahwa kedaulatan itu harga mati, dan
ini apa ya? Ini menjadi sesuatu hal yang wajib kita jaga, baik secara semangat maupun secara fisik, yaitu dengan apa peningkatan alutista dan sebagainya. Karena kenyataannya kan tidak mungkin, dunia ini belum 100% apa ya, belum beretika kan, belum 100%. Jadi ya kita tetap harus menjaga batas-batas NKRI sebagai negara Indonesia dan sebagai pimpinan atau de facto leader di Asia Tenggara. Kita juga harus berperan aktif untuk menjaga halaman belakang Asia Tenggara jika kita kaitkan dengan Laut China Selatan. Dan sebagai masyarakat dunia, kita harus aktif berperan dalam menjaga wilayah-wilayah setiap bangsa. Misalnya terkait Palestina, ya kita harus selalu berbicara tentang hak sebuah negara berdaulat. Untuk Ukraina kita harus bicara sebagai hak berdaulat sebuah negara. Nah, begitu juga di kawasan Indo-Pasifik. Dan ini kenyataannya adalah banyak sengketa di kawasan Indo-Pasifik. Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, India Pakistan, India China, Korea Utara, Korea Selatan dengan Jepang, Korea Utara dengan Jepang. Ini memang daerah yang merupakan tensi tinggi dan memiliki banyak pemain-pemain dengan kekuatan nuklir bahkan. Dan disitulah Amerika Serikat dengan konsep-konsepnya yang dikeluarkan untuk menjaga freedom of navigation. Nah, hal-hal ini memang dunia perlu bekerja sama. Dan ini juga merupakan pemikiran, ya ini sebenarnya bukan sebuah pemikiran baru, ini kan semua pemikiran yang sudah ada dalam berbagai perjanjian internasional. Namun harus ada yang menggerakkan agar hal-hal itu dapat diimplementasi sehingga terdapat kepastian de facto hukum. Kalau secara de jure kan sudah ada kesepakatan dunia atau ada aturan yang di dunia PBB sudah buat dan forum multilateral lain yang sudah buat. Namun secara de facto ini harus dijaga. Bahkan menurut saya kerjasama militer bahkan dalam latihan militer berskala besar, menengah atau kecil juga bukan merupakan sesuatu yang salah. Terkadang kekuatan militer itu perlu dibangun bukan untuk musuh tertentu, namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permusuhan di masa depan. Dan ini adalah konsep daripada teori deterensi. Dan hal ini penting, baik kita sebagai bangsa, kita harus memperkuat alutista dan militer kita dengan mitra-mitra tetangga, kawasan, bahkan secara global. Dan inilah yang sedang juga terjadi di dalam kawasan Indo-Pasifik, yang kerap orang beranggapan ini adalah perseteruan antara Amerika Serikat dan China. Namun menurut saya kalau kita berpikiran ini hanya perseteruan antara Amerika dan China, maka pemikiran tersebut akan terlalu sempit dan tidak dibutuhkan satu konsepsi Indo-Pasifik. Namun pada kenyataannya adalah dunia tidak ingin berperang dan menghindari terjadinya perang berskala besar atau perang dunia ketiga yang dapat berakibat fatal, sehingga dibutuhkan aksi nyata dalam membuat konsep-konsep dan strategi-strategi dan gerakan-gerakan dalam menjamin kelestarian kawasan dan dunia secara umum. Baik. Tes, Pak Bira? Ya, mungkin segitu Pak Fadil tadi. Iya. Iya, soal sengketa laut tadi saya kira saya sepakat soal yang Pak Biram sampaikan. Indo-Pasifik tentu tidak bisa dipersempit pada
sekedar percakapan tentang kontestasi ya antar major power. Nah, cuma di satu sisi bicara soal ASEAN, saya tertarik juga nih soal yang tadi Pak Abiram sampaikan. Ini ada sengketa laut dalam waktu yang sangat dekat ini. Kita kan mendengar satu informasi yang saya kira ini mengganggu juga soal komitmen ASEAN mendukung soal habit of dialogue. Mahathir Muhammad itu belum lama diberitakan mengklaim Kepulauan Riau sebagai bagian dari Malaysia ini. Ini juga kan tantangan itu sesungguhnya ada di internal ASEAN juga sangat besar kayaknya Pak Biram ya. Ini gimana cara mengatur dinamika ini nih Pak Biram? Menjaga ritme ini. Benar. Yang khusus Mahathir memang menarik ini. Saya sebenarnya beliau ini kan mantan Perdana Menteri, orang yang sesepuh. Sebenarnya kasihan beliau terjebak dalam sebuah komen yang tidak penting ya. Namun dalam era digital saat ini, sebuah komen yang diucapkan oleh sebuah suatu figur penting di suatu bangsa, ini dapat menjadi gangguan yang mengganggu hubungan people to people. Dan ini sesuatu yang memang tidak elegan, tidak patut dicontohkan. Namun juga kita harus sadari bahwa pernyataan dari Mahathir atau ke depan sosok-sosok lain yang bukan merupakan statement resmi suatu negara, maka itu bukan sesuatu yang perlu kita terlalu seriusin, tapi perlu kita sayangkan, kasihan. Ya kan? Tetapi ya yang namanya Halo. Ya, yang bisa kedengaran? Bisa didengar Pak Biram? Ya bisa. Jadi ini suara Pak Biram nggak muncul ini. Mas sekarang? Anam? Oh baik. Jadi nggak usah terlalu ditanggapi ya. Kalau menurut saya sih Mahathir tidak perlu ditanggil, tetapi kita harus selalu mengembangkan hubungan people to people. Dan ini bukan hanya, dan tantangannya buat Asia Tenggara. Asia Tenggara mungkin punya instrumen komunikasi antara sesama negara-negara ASEAN. Namun zaman sekarang tantangannya sudah berubah, bahwa ASEAN ini bukan hanya 10 negara ini, ya kan? Dan bahkan ASEAN ini merupakan sesuatu yang lebih luas. Yang kini ASEAN harus menyadarinya dalam suatu pandangan, dalam persepsi atau konsepsi Indo-Pasifik. Namun sebenarnya ASEAN sudah menyadari ini lebih dahulu, yaitu dengan mekanisme ASEAN Plus. Sebenarnya ASEAN sendiri yang memperluas wilayahnya, ya kan? Kebetulan sekarang dunia berkembang dengan konsepsi Indo-Pasifik, ini menjadi jawaban atas rancangan sesungguhnya, baik disadari atau tidak disadari oleh negara-negara Asia Tenggara. Namun inilah outcome-nya. Jadi ASEAN is in the right track dalam pembangunan konsepsi dialog dan sebagainya. Namun perlu diintensify agar seimbang terhadap negara-negara besar pada khususnya, dan negara-negara tetangga yang lebih luas secara umumnya. Iya. Nah, kita mengenal ASEAN itu kan ada ASEAN Charter ya, piagam ASEAN. Ini problem klaim wilayah Malaysia, kemudian sengketa dengan Philippines. Ini kan kalau tidak diselesaikan dengan tadi yang Pak Abiram sampaikan, instrumen yang efektif, itu juga tidak akan selesai. Sementara di sisi lain ada problem Indo-Pasifik yang sesungguhnya dimensinya yang jauh lebih luas, karena pergeseran norma, pergeseran interaksi antar negara begitu luas kan. Sementara di ASEAN sendiri ada challenge. Nah, menurut Pak Abiram, sebelum merespon lebih jauh soal ASEAN outlook on Indo-Pacific, perlu ada yang direview dari ASEAN Charter? Saya rasa sih ASEAN Charter
geografi ASEAN Charter kan sudah berubah ya, dengan di masa kini ya, secara geografis, sehingga ini perlu diperbarui menurut saya. Dan ASEAN Charter ini berjalan dengan sebuah konsep kekeluargaan, atau dalam jika kita sindir berjalan kayak arisan negara cara kerja ASEAN ya kan. But it works untuk 10 negara tersebut. Tapi tantangannya adalah lebih luas, ya kan. Maka dia perlu membuat beberapa dobrakan lebih progresif. Dan tapi kembali lagi, bagaimana dengan negara-negara antara negara-negara Asia Tenggara sendiri? Saya rasa itu juga perlu disepakati di antara mereka untuk saling menghormati dan menyelesaikan dispute melalui komunikasi dan musyawarah mufakat, dan tidak menimbulkan perseteruan wilayah ya di antara mereka. Dan ini hanya bisa terjadi jika ada moral willingness, keinginan moral dari para pemimpin negara ini. Walaupun secara umum semua sudah dinyatakan ya di dalam pemikiran ASEAN. Dan saya rasa sih antara ASEAN sendiri ini memang harus mereka bisa berhidup tetangga. Tapi again it comes to national interest untuk masing-masing negaranya. Dalam hal itu yang bisa kita lakukan misalnya sebagai bangsa Indonesia, yang memperkuat penjagaan, memperkuat keamanan di wilayah-wilayah yang menjadi high risk, agar tidak ada pulau-pulau yang lepas lagi. Ya, kan? Ini kan yang paling penting. Iya, penting ya, gitu. Kan? Ini penting karena memang pada akhirnya kan kembali lagi ke national interest, dan national interest itu berbeda satu sama negara lain. Dan untuk itu memang perlu dibangun interdependensi yang kuat sehingga tidak ada negara yang mengexercise national interest-nya terhadap negara lain. Mungkin begitu, Pak Fadil. Baik, Pak Abiram, berarti bicara konteks Indonesia ya, dalam pergaulan atau interaksi kawasan ini kan tadi Pak Abiram juga punya ekspektasi Indonesia menjadi imam atau menjadi leader. Tentu dengan sejumlah variabel pendukung ya, resources, human resources, natural resources, dan lain-lain. Meskipun tadi PR-nya soal modernisasi militer, saya kira itu juga harus jadi PR besar di kebijakan nasional ke depan. Nah, secara spesifik Pak Abiram, peluang apa yang perlu dimaksimalkan oleh Indonesia dalam konteks Indo-Pasifik? Ya, terima kasih. Menurut saya Indonesia ini bisa memainkan peran yang sangat besar dalam mendrive pandangan, membangun konsepsi Indo-Pasifik. Kenapa? Karena Indonesia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Satu, dia merupakan negara kepulauan yang dengan ribuan pulau yang tidak dimiliki secara geografis tidak dimiliki negara lain. Yang berarti juga dia memiliki ribuan antropologi yang berbeda, ribuan bahasa yang berbeda, ribuan suku yang berbeda, ribuan kepercayaan yang berbeda, namun bisa bersatu. Dan yang paling unik, sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia berhasil menjadi negara yang sangat moderat dan adaptif dan mengakomodir keperbedaan budaya dan agama-agama yang lain. Jadi nilai-nilai ini adalah sesuatu yang secara praktis hanya mampu dan pernah dijalankan oleh Indonesia secara semaksimum dan sebaik-baiknya. Dan inilah Indonesia perlu menawarkan kepada negara-negara besar yang ingin mengembangkan konsep Indo-Pasifik, sehingga kelak dalam membangun keragaman kawasan ini, Indonesia dapat menjadi di depan. Dan jika Indonesia di depan dalam menawarkan konsepsi Indo-Pasifik, saya rasa akan lebih mudah diterima oleh negara-negara yang masih mungkin alergi dengan pandangan ini dan sebagainya. Karena
kira-kira kan bentuk geografis Indonesia adalah mirip dengan bentuk geografis kawasan Asia dan Samudra Pasifik, Samudra India dan Samudra Pasifik. Ya kan, ada perbedaan agama, ada perbedaan budaya, ada perbedaan kultural, ada orang Asia Selatan, ada orang Afrika, ada orang Asia Tenggara, ada kelompok ada kelompok negara Islam, ada negara mayoritas Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, ini kan mirip dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai bentuk Nusantaranya sendiri kan. Nah, jika Indonesia dapat meyakinkan negara-negara pemain utama ya, dan dapat kepercayaan untuk leading dalam membuat konsepsi Indo-Pasifik yang inklusif bagi semua bangsa negara dan juga terhadap masyarakat di negara-negara tersebut, maka saya rasa ini akan lebih menarik untuk diterima oleh negara-negara lain, bahkan mungkin China juga akan lebih nyaman karena Indonesia tidak memiliki konflik dengan negara-negara ini, sehingga dia bisa bebas dan aktif dalam mewujudkan cara pandang Indo-Pasifik yang terbaik. Mungkin gitu apa deh. Termasuk juga termasuk juga mungkin menetapkan satu kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri yang tanda petik berhati-hati terhadap kemungkinan besar the rise of China yang hari ini kita saksikan sama-sama kan. Betul. Pak Abiram ya. Betul. Baik. Tantangannya Pak Abiram, apalagi Indonesia sekarang jadi host G20. Apa menurut Pak Abiram tantangan sekaligus opportunity kita menjadi host G20? Betul. Saya rasa ini menarik ya, karena kita jadi tuan rumah G20 dari kala sedang terjadi diskursus geopolitik global ya, akibat daripada perang yang terjadi di Eropa Timur, akhirnya berdampak kepada supply chain hingga sekarang di ambang-ambang G20 sendiri terancam belum jelas pelaksanaannya dalam konteks kehadiran negara-negara anggota lainnya. Dan saya rasa Indonesia kebetulan sedang berpengalaman dalam memimpin forum-forum internasional. Di 2 tahun lalu di Dewan Keamanan PBB, dilanjut dalam COVAX COVID-19, hingga kini ASEAN. Dan saya rasa jika ini momen Indonesia dan dapat merangkul dan meyakinkan kepentingan berbagai aktor negara ini, maka Indonesia dapat membuat sebuah gebrakan sejarah yang baru dalam membangun perdamaian dunia. Namun jika pun itu tidak mampu, ya kita berharap sama dengan di era Soekarno, pada saat dunia juga sedang mengalami diskursus, Indonesia kala itu merangkul beberapa negara dan membuat gerakan konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Ya, semoga Indonesia juga di era modern kini dapat melakukan hal-hal yang sama. Dan jika ini terjadi, mungkin sekali lagi Indonesia akan menjadi penyelamat dunia dan berperan penting dan aktif dalam mengakhiri berbagai diskursus. Ujian pertama bagi Indonesia adalah di G20 ini sendiri. Dan jika Indonesia berhasil menjadi bukan hanya tuan rumah, tetapi memfasilitasi dan semua negara untuk duduk bersama dan mengakhiri tensi geopolitik yang terjadi, maka itu akan merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa. Karena tensi ini sudah terlanjur berdampak kepada supply chain yang akhirnya berdampak kepada inflasi dan mengganggu perekonomian global, sehingga kita terancam pada resesi global. Jadi
kini tantangan yang dihadapi Indonesia ini cukup serius, dan jika berhasil ya ini menjadi jika Indonesia berhasil dalam mencari sebuah dobrakan atau membuat suatu gerakan, apalagi Pak Jokowi sedang berkunjungan akhir tahun ini ke Ukraina dan Rusia ya, maka ini menjadi tinta emas dalam sejarah modern Indonesia ke depan. Betul. Iya, luar biasa ya. Jadi apa namanya, ada catatan historis tentang sukses story Indonesia menata ini. Berarti Pak Abiram, Polugri Indonesia, politik membangun basis politik luar negeri yang netral dan juga sentral, berarti akan selalu efektif ya untuk menjadi penengah atau messenger of peace. Saatnya Indonesia di messenger of peace. Dan Indonesia memiliki kemampuan itu, dan itu adalah ada bukti historisnya. Dan Indonesia sedang mendapat kepercayaan dunia. Kini itu adalah fakta daripada kenyataan saat ini ya. Kita berharap ada terobosan menarik. Teman, yang perlu diingat selalu adalah historis yang dibangun di masa lalu melalui konferensi Asia Afrika dan gerakan non blok itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi ini yang kita butuh, gebrakan dari Indonesia agar mengajak beberapa negara-negara secara bersama-sama untuk membuat gebrakan dalam mengakhiri berbagai diskursus dan penindasan-penindasan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Semakin ini ya, cuma waktu kita nggak banyak ini Pak Abiram. Kita waktunya terbatas, mungkin nanti bisa kita kita elaborate di sesi berikutnya. Namun sebelum itu saya kira Pak Abiram juga saya mohon untuk memberikan closing statement. Sebelum closing statement ada beberapa hal yang ingin saya quote. Tadi Pak Abiram menegaskan bahwa konstruksi Indo-Pasifik semestinya tidak diposisikan di dalam kerangka perseteruan. Kontestasi itu biasa, tapi perseteruan yang mengarah pada instabilitas, kemudian pada perang terbuka, itu yang saya kira ini harapan kita semua nih Pak Abiram. Apalagi ada teori deterensi sehingga saling antar setiap negara mencoba menahan diri satu sama lain. Nah, yang terakhir yang menarik juga yang tadi Pak Abiram sampaikan, ingin saya quote, ini soal cara Indonesia merespon Indo-Pasifik. Saya selalu ingat nih, Indonesia ini menarik karena selalu mengubah konflik itu sebagai dalam skema kerjasama, mengubah konflik menjadi kerjasama, potensi kerjasama. Mudah-mudahan ini juga bisa terus di apply dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Amin. Tes. Iya. Gimana ya, tadi? Pak Abiram. Siap. Gimana tadi? Mohon maaf tadi kendala teknis. Silahkan Pak Abiram memberikan closing statement sebelum talk show ini kita akhiri. Baik. Terima kasih Pak Ubaidillah, kawan-kawan IKRO atas kesempatan yang diberikan ini.
dan semoga pembicaraan kita hari ini dapat memberi tambahan Silakan Pak Abiram. pandangan-pandangan. Ya, terima kasih. Semoga pembahasan kita hari ini dapat memberi penambahan pandangan-pandangan yang dapat kedengaran. Ya, Ini jelas bisa ya. dengar? Oke, Ya, thank you. Ya, terima kasih. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat memberi pandangan-pandangan baru dalam memandang politik luar negeri, internasional, dan khususnya kawasan Indo-Pasifik, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada ikro.id atas kesempatan ini, dan terima kasih banyak. Salam hormat untuk semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Abiram Singadaf, Ketua Umum Ikatan Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, dan juga penulis buku Indo-Pasifik, sebuah konstruksi geopolitik, yang belum lama ini bulan Maret kemarin diterbitkan oleh Alex Media Komputindo Gramedia. Mudah-mudahan bukunya semakin banyak dibaca halayak Pak Abiram, dan terus produktif menulis. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang hadir pada kesempatan talk show Ikro ID kali ini. Kita mudah-mudahan ketemu kembali di seri berikutnya. Saya malah terpikir dengan teman-teman ini perlu dilanjut ini Pak Abiram, karena setengah jam lebih itu tidak cukup untuk mengupas banyak hal soal Indo-Pasifik. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat kami untuk Pak Abiram dan sekeluarga, dan juga para pemirsa semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Ya. Dan sukses kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami Terima pamit. Kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.